Oke, halo semua, kembali lagi di Adiro Vlog. Hari ini kita kedatangan sebuah mobil balap. Jadi ini adalah mobil balap milik teman saya yang kebetulan main ke rumah. Kemudian terus saya pinjam sebentar untuk dijadikan video. Nah, untuk video kali ini nanti kita akan bahas mengenai mobil balap milik teman saya ini. Jadi ini mobil dari basic mobil apa atau jenis mobil apa, kemudian jadikan konsep balap yang bagaimana, terus habis berapa, ya kurang lebih seperti itu. Nanti akan kita bahas atau kita kupas lebih lanjut di video kita kali ini. Makanya tetap terus pantengin video kita kali ini. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Oke, tadi sebenarnya pengennya ada ini ya, dialog interaktif atau semacam tanya jawab mengenai kronologi pembuatan mobil balap ini. Tapi karena teman saya ini demam panggung atau demam kamera, jadi dia nggak berkenan atau nggak mau masuk frame. Jadi ya nanti sedikit demi sedikit akan saya jelaskan ya detail-detail dari ini ya, mobil balap ini. Nah, jadi kalau untuk mobil ini atau mobil balap ini diambil dari basic mobil atau basic mesin dari Toyota Vios. Tapi sebenarnya ini bukan benar-benar yang Vios, ini adalah versi standarnya atau versi apa ya? Entry levelnya dari Toyota Vios. Jadi kalau Vios itu ada varian yang E dan G, tapi ini bawahnya lagi diambil dari yang varian J. Jadi yang varian standar, varian paling bawah. Kalau untuk di Indonesia ini dikenal dengan Vios Limo gitulah ya. Jadi kalau untuk Vios Limo ini sendiri, kalau di Indonesia itu terkenal dengan mobil taksi atau mobilnya, basic mobilnya itu sering digunakan untuk mobil taksi atau sedan taksi lah, kira gitu ya. Kemudian ini sudah ibaratnya sudah habis masa baktinya. Tahun produksi mobil ini termasuk mobil produksi tahun 2014 atau kalau untuk ini ya, tingkatan generasinya ini adalah mobil Toyota Vios generasi yang ketiga. Bisa kita lihat kalau dari ini ya, dari depannya itu mirip dengan Toyota Yaris yang generasi ketiga. Ya itu mirip-mirip lah sama tampilan luarnya atau tampilan depan luarnya dari Vios Limo ini. Nah, kemudian perubahan apa saja yang dialami oleh mobil ini? Apa ya, paling cuman eksterior ya, tampilan luarnya. Di sisi kiri, kanan, samping ini. Kemudian bagian depan, kemudian bagian belakang juga ada body kit pasang, bagian bawah itu bumper belakang. Kemudian ada spoiler di atas bagasi. Kalau untuk interior memang ada sedikit perubahan, terutama penambahan fitur-fiturnya. Nanti kita lihat lebih lanjut ya, lebih dalam. Ini catnya sudah ini ada perbarui ya, jadi terlihat seperti baru lagi. Kemudian karet-karet ya macam karet peredam di pintu, kemudian karet ini di kaca ini, terus kemudian di kaca belakang. Kemudian velg, ban, stripping. Ini sebenarnya mobil balap yang sebenarnya nggak begitu balap-balap banget sih. Ya kesannya seperti ini ya, mobil balap atau dibikin konsep mobil balap, tapi sebenarnya ini masih mobil standar. Standar bawaan pabrik maksudnya. Jadi kalau untuk teman saya cuman mengganti perangkat businya aja. Businya diganti yang model iridium atau yang jenis iridium. Kemudian kalau untuk secara keseluruhan lainnya itu hampir nggak ada perubahan sama sekali. Jadi masih mesin bawaan standar dari Toyota Vios. Yang kebetulan kalau untuk yang Toyota Vios itu mesinnya menggunakan kode yang 1NZFE ya. Transmisinya ini menggunakan transmisi yang manual 5 percepatan. Untuk kapasitas mesin itu masih sama ya. Untuk kapasitas 1500 cc sebenarnya sudah lumayan bertenaga ya, walaupun masih standar. Apalagi setelah di ini ganti businya, walaupun nggak begitu naik signifikan, cuman sedikit ada perubahan. Ditambah lagi kalau untuk knalpot ini sudah nggak standar lagi, jadi sudah diganti dengan knalpot yang aroma racing-racingan gitulah, dari sedikit inilah bergemuruh gitu. Jadi aroma racingnya sudah kerasa gitu. Ya walaupun kalau dihitung benar-benar racing itu ya enggak sih, cuma feelnya aja racing. Oke, kalau kita lihat dari depan ini banyak perubahan yang terjadi di sekitar lampu. Jadi kalau untuk lampu utama dari mobil ini masih dipertahankan bawaan aslinya. Ini terlihat ini dari warnanya ya, warnanya sudah buram ke kuning-kuningan.
Ini kebetulan juga belum di treatment biar agak sedikit lebih bening ya. Walaupun mobil ini tergolong nggak tua-tua amat karena buatan tahun 2014 atau keluaran ya sedikit muda lah ya. Tapi karena kilometernya sudah 200 ribuan ya, 200 ribuan kilometer, warnanya sudah burem. Jadi ya seperti ini keadaannya. Kalau untuk tambahannya paling ini di bagian fog lamp ditambahin variasi. Kemudian kalau malam itu sebenarnya kalau mobil ini rame ya untuk lampu-lampunya. Di bawah ini masih ada lampu kecil-kecil lagi. Pasangnya LED, lampu variasi. Ini tambahan body kit. Kemudian untuk ini dudukan plat nomor juga diganti atau ditambah. Strapping. Ini kebetulan strappingnya bagian samping, depan, belakang, kanan kiri, ini samping kanan kiri ini kebetulan juga buatan teman saya sendiri. Kali kalau untuk ini tulisan atau label WRC ini beli jadi atau tinggal pasang gitu aja ya. Kalau untuk label WRC ini yang memperkuat rasa atau kesan racingnya. Kemudian kalau untuk bannya ini kebetulan kalau bawaan standar ya, bawaan pabrik dari ini Toyota Vios Limo itu memang yang pakai itu pelek kaleng kayak gitu. Cuman kalau dipertahankan standarnya memang ini ya kurang matching dengan konsepnya, konsep racingnya atau konsep rally-nya. Jadi kata teman saya diganti pelek ini alloy atau pelek palang ring 17. Jadi bannya diperkecil, peleknya diperbesar. Ya walaupun kalau untuk kenyamanan ini memang ini ya mengurangi ya. Jadi sedikit tambah keras. Untuk interior ini ya juga banyak mengalami perubahan atau ada banyak perubahan di dalamnya. Terutama kita lihat jok. Yang paling kentara itu jok ini sudah diganti dengan ini ya model sebenarnya nggak terlalu racing-racing amat juga. Cuman ini sudah berbeda dengan bawaan aslinya. Di door trim ini sudah dipasang power window. Jadi kalau bawaannya dari mobil ini kan masih pakai yang putaran ini engkol kaca itu. Ini sudah diganti dengan elektrik atau power window di semua pintu. Untuk setir juga ditambah cover kayak gini. Terus di bagian ini, bagian dashboard ini juga ada ini pewarnaan warna kuning kayak gini. Terus head unit diganti dengan model yang double din, yang ini touchscreen, yang kekinian lah ya. Terus ini tombol-tombol AC. Terus ini tempat penyimpanan juga ini dikasih ini pemanis. Ini kayaknya dicat ya. Jadi ini bahan plastiknya ini dicat ulang. Bagus ini lumayan. Bikin mood jadi lebih ini ya, lebih ceria gitu ya. Kalau untuk baris kedua ini enak sih ya. Untuk legroomnya lega banget. Ini masih segini loh ini sisanya. Kemudian kalau untuk jok belakang ini nggak ada ini ya, nggak ada maju mundurnya atau pengatur maju mundurnya jadi sudah fix. Terus reclining juga kayaknya nggak ada ini. Nah ini ya bagian belakang ada spoiler di atas bagasi belakang ini. Ini kalau mobil sedan, misalkan mobil sedan standar gitu ya, di bagian belakangnya atau bagian atas bagasi belakang itu dipasang spoiler belakang kayak gini. Ini kesan racingnya atau kesan balapnya itu sudah sedikit terasa. Jadi meskipun standar kalau sudah dipasang kayak gini sebenarnya sudah lumayan racing gitu, lumayan balap-balapan gitu. Kemudian kalau untuk lampu belakang yang bagian kiri sama bagian kanan ini kayaknya sudah pernah diganti atau sudah diganti. Ini warnanya nggak pudar atau masih bagus ya warnanya, sepertinya baru. Cuman kalau untuk bolamnya ini kayaknya masih bolam biasa, belum LED. Nah mungkin yang agak aneh di mobil ini, di bagian belakang ini, bagian samping belakang ini ada nomor ini ya, star ya. Ini kalau di sini terpasang nomor 16, tapi kalau di sisi sebelah sana itu nomornya 27. Nah ini sebenarnya gimana? Ini nomornya kok beda kayak gitu. Ya aneh kan itu. Ini ya kalau untuk mekanisme buka bagasi belakang ini ada tuas di bagian depan atau di bawah jok pengemudi.
Ya di sini walaupun ada ini juga ya, ada lubang kunci untuk membuka, tapi di sini nggak disediakan tuasnya. Ini di sini udah lumayan gede, masih masuk ke sana. Ini gede, jadi kalau bawa barang banyak atau muatan banyak itu nggak perlu khawatir, masih bisa ini ya masuk. Kecuali kalau kamu bawa lemari itu nggak bisa masuk. Oke, untuk selanjutnya langsung aja kita coba buat jalan ya. Jadi nanti kita rasakan impresi berkendaranya secara langsung. Tapi karena berhubung ini adalah mobil balap, jadi kita perlu mempersiapkan atau prepare beberapa equipment. Antara lain ya salah satunya ini sarung balap atau sarung tangan balap. Ini kan. Kemudian biasanya kalau balap itu kan butuh helm. Kita juga pakai helm. Nah, di sini sudah disiapkan helm. Nih, helm balap juga. Ya karena kalau untuk helm balap, terutama untuk balap mobil itu nggak ada di sini ya, sementara kita pakai helm sepeda balap. Oke, kita coba. Hish. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Ini ya kesan pertama ini kalau untuk kekedapan suara ini jelas kurang ya. Ini masih perlu diperbaiki lagi. Di samping bawaannya memang ya sudah berumur di samping bawaannya sudah ini ya, sudah lumayan berumur. Ini karena knalpot sudah diganti juga, ini suaranya masih tembus, apalagi knalpot belakangnya ini. Tapi namanya mobil racing itu tetap mengorbankan kenyamanan, biasanya kayak gitu. Dan tadi juga teman saya juga ngomong kalau untuk kaki-kaki memang belum sempat perbaikin, ini juga kerasa sih. Jadi memang kalau untuk kaki-kaki butuh perbaikan, sedikitlah sentuhan perbaikan gitu kan. Kemudian kalau untuk bagian mesin, terutama untuk fan belt, ini juga perlu pergantian juga karena udah berumur. Tadi waktu nyalain AC awal-awal itu sempat ini ya, bunyi tikus berdecit, kikik gitu. Itu berarti fabelnya minta ganti gitu kan. Ini kita coba untuk lewat atau lintas atau untuk melintas rel kereta ini, wah, lumayan keras karena memang bannya sudah diganti model ini tipis, terus velgnya juga gede ring 17, terus ban tipis juga rasanya keras sih. Tenaganya masih oke loh. Sempat nge-lag sih. Ini udah feel-nya udah seperti bener-bener seperti ini ya, mobil racing. Tarik, racing, Bo. Kalau untuk performa mesin lumayan ya, lumayan responsif. Cuman butuh kebiasaan aja sih, atau adaptasi dengan mobil ini. Kalau untuk jalan rata kayak gini enak. Ini untuk kelak-kelak, ini untuk melanggar, nyalip motor depan atau mobil depan. Lumayan lah, atau cukup bertenaga lah kalau untuk mesin 1500 cc. Ini sebenarnya kalau untuk mobil balap dengan basic mesin atau mobil taksi, ini sebenarnya sudah umum ya, atau sudah banyak dilakukan oleh orang lain, atau ya banyak orang lah sudah bikin mobil ini ya, konsep-konsep balap seperti ini. Cuman ya
siapa tahu teman-teman kalau lihat video ini bisa nambah referensi atau wawasan, bisa buat inilah tambahan, inilah inspirasi gitulah. Syukur-syukur. Oh, ini dari tadi, dari waktu keluar rumah, keluar gang rumah sampai di jalan kayak gini, banyak orang ngeliatin. Dikira mobil balap beneran. Padahal ya mobil taksi rasa balap. Start. Lumayan ini udah 80 aja, udah 100, baru personel 3 ini enak. 100 lebih, udah turun, nggak berani. Enak, lumayan enak, walaupun mesinnya masih standar, cuman ganti busi aja sudah, tenaganya udah naik lumayan ini. Ya sama ganti knalpot sih. Cuman ini ya, adrenalinnya benar-benar terpacu kalau ada ini ya, suara knalpot, derungan knalpot pak bung kayak gitu. Bener. Udah bener kayak pembalap ini. Ya walaupun helmnya sudah bukan pembalap lagi, tapi balap sepeda. Enggak apa-apa. Ini seenggak enaknya mobil sedan, meskipun di keadaan yang enggak enak, itu masih lumayan enak buat kecepatan tinggi ya, daripada mobil apa ya, MPV lah. Saya sendiri heran kenapa banyak pemakai MPV atau pengendara MPV, terutama itu seperti mobil Innova itu, apalagi kalau yang punya Fortuner, Pajero Sport, itu sebenarnya bukan mobil yang benar-benar dibikin buat manuver di jalan raya sih atau jalan tol. Tenaga punya sih, cuman kalau untuk manuver kayaknya hati-hatilah, karena mobil-mobil tinggi seperti itu kalau buat manuver rentan kebalik loh itu, amit-amit ya. Kalau untuk konsumsi bahan bakar, karena ini mesinnya standar, nggak diapa-apain, harusnya ya standar inilah konsumsi bahan bakar mesin 1500 cc. Jadi dihitung boros mungkin ya bisa, tergantung ini pengemudinya, dihitung irit juga bisa, tergantung pengemudinya juga. Nah kebetulan kalau untuk mobil ini, karena ini mobil balap, jadi bahan bakarnya nggak sembarangan ya. Ini wajib pertamax, jadi bukan pertalite. Ini bagi teman-teman ya yang punya mobil mahal atau yang mobil keluaran terbaru tahun 2022-2023, itu kalau masih minum pertalite atau masih dikasih bahan bakar pertalite, malu harusnya. Malu dengan mobil balap ini. Personel 2 buat naik 60 km per jam itu aja lumayan enak. Itu mobilku yang Livina itu berat. Oke, mungkin bagi teman-teman yang pengen punya ini ya, pengen punya mobil seperti ini atau pengen bangun mobil dengan konsep balap seperti ini, sekedar informasi, kalau untuk teman saya ini membangun mobil ini ya menghabiskan budget atau menghabiskan dana atau modal sebesar kurang lebih ya 80-90 jutaan lah, kurang lebihnya. Itu sudah bahan sama ini modifikasinya atau biaya modifikasinya. Tapi sebenarnya semua tergantung teman-teman sendiri. Kalau pengen lebih bagus lagi atau lebih greget lagi ya bisa nambah modal, mungkin ya tambahlah jadi 100 juta atau mungkin lebih. Oke, untuk video kita kali ini cukup sampai di sini. Bagi teman-teman yang pernah mempunyai pengalaman yang sama membangun mobil konsep balap atau konsep racing, baik dengan basic mobil atau basic mesin yang sama, yaitu dengan mobil bekas taksi atau mungkin dengan ini ya mobil jenis lain, nanti bisa komen di kolom komentar, bisa sharing. Jadi buat teman-teman yang lain yang pengen membangun atau pengen punya mobil
mobil ini, konsep seperti ini nanti bisa mempunyai tambahan referensi atau tambahan inspirasi lah ya. Oke, bagi teman-teman yang menonton, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Oke, bye-bye.